Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, membina rumah tangga dalam sebuah keluarga menuju yang dicita-citakan bersama, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah, adalah kebahagiaan bagi setiap pasangan suami istri. Seorang istri memiliki tugas sebagai ibu rumah tangga dalam setiap keluarga. Oleh karena itu, para istri perlu mengetahui perbuatan-perbuatan yang menurut agama Islam dikatakan sebagai tindakan dosa istri kepada suami. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini 9 dosa istri kepada suami berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, tidak taat kepada suami. Istri yang taat kepada suami dengan catatan, selama suami membimbing sesuai dengan ajaran Islam, insya Allah akan menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, serta kesetiaan suami kepada istri. Pernah ditanya kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Rasulullah menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak melisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Rasulullah juga bersabda pada hadis riwayat yang lain, artinya jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemuduannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia itu, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Dari dua hadis tersebut dapat dijelaskan bahwa seorang istri yang taat kepada suami adalah salah satu ciri wanita salihah, maka wanita seperti ini Allah sudah menjanjikan surga bagi mereka. Yang kedua, menuntut kesempurnaan. Sudah kita pahami bersama bahwa di dunia ini hanya sementara dan tidak ada yang sempurna. Begitu pula jika seorang istri menuntut suami dengan kesempurnaan dalam kehidupan rumah tangga, maka seorang istri seperti itu akan mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengingkari kebaikan yang dilakukan suami. Ketika seorang istri mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh suami terhadapnya, maka seorang istri tersebut dikatakan kufur atas nikmat yang diberikan Allah melalui suaminya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, artinya, dan aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini, dan aku lihat mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, tidak suka kepada keluarga suami.
Apabila seorang istri berupaya menjauhkan suami dari keluarganya atau tidak suka kepada keluarga suami, maka seorang istri sudah berdosa kepada suaminya. Yang kelima, mengungkit-ungkit kebaikan istri pada suami. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, artinya, ada 3 kelompok manusia di mana Allah tidak akan berbicara dan tidak akan memandang mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka dan untuk mereka azab yang pedih. Sahabat bertanya, siapakah mereka? Yang rugi itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang menjulurkan sarungnya ke bawah mata kaki isbal, orang yang suka mengungkit kebaikannya, dan orang yang bersumpah palsu ketika menjual. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, cemburu yang berlebihan. Rasa cemburu yang benar seorang istri kepada suaminya menurut syariat Islam adalah pada saat suami melakukan kemaksiatan seperti berzina, menzalimi istri, mengurangi hak-hak istri. Yang ketujuh, kurang bisa menjaga perasaan suami. Dari Mu'ad bin Jabal, Rasulullah pernah bersabda yang artinya, jika seorang istri menyakiti suaminya di dunia, maka calon istrinya di akhirat dari kalangan bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah mencelakakanmu, sebab ia hanya berkumpul sementara denganmu, sebentar lagi ia akan berpisah dan akan kembali kepada kami. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang kedelapan, kurang bisa menjaga penampilan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda yang artinya, sebaik-baik istri kamu ialah yang menjaga diri, lagi pandai membangkitkan syahwat, yaitu keras menjaga kehormatannya, pandai membangkitkan syahwat suaminya. Hadis riwayat At-Tailami. Yang kesembilan, keluar rumah tanpa seizin suami. Ada kisah pada zaman Rasulullah, seorang suami yang bermusafir dan berpesan kepada istrinya agar tidak keluar rumah dari tingkat atas ke tingkat bawah. Kemudian bapak istrinya itu tinggal di tingkat bawah sedang mengalami jatuh sakit. Lalu si istri mengutus seseorang menemui Rasulullah agar memberi izin kepadanya untuk menjenguk bapaknya yang sedang sakit. Kemudian Rasulullah berkata, taatilah suamimu sampai pada suatu saat sang ayah wafat. Si istri lalu mengutus seseorang kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, taatilah suamimu, maka jenazah bapaknya dimakamkan. Kemudian Rasulullah mengutus seseorang kepada si istri untuk memberitahukan bahwa Allah telah menghapuskan dosa-dosa bapaknya lantaran ketaatannya kepada suami. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diperhatikan adalah komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam hal-hal tertentu, misalnya tentang istri keluar rumah, dan bagi suami yang tidak diperkenankan mempersulit istrinya apabila keluar rumah dalam hal kebaikan. Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.